Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh Hilman Zaini dan yang beranggotakan saya sendiri, Fauziah Adinda, Aulia Dwi Oktavia, Fariska Syafa Nabila, dan Muhammad Rizaldi. Saya akan menjelaskan tentang introduction. Knowledge management adalah suatu bidang utama dalam lanskap bisnis dan manajemen bagi para peneliti dan praktisi. Pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya bergantung pada modal fisik dan tenaga kerja, tetapi juga pada modal manusia yang terdiri dari pekerja berpengetahuan yang kemampuan inovatifnya dapat memimpin kemajuan. Gagasan mengelola pengetahuan telah meningkat di perusahaan, dan perusahaan juga mengakui kebutuhan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya pengetahuan mereka. Knowledge management kini dianggap sebagai vital fungsi organisasi dan sumber utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda ini yang NIM-nya yaitu 150 Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tentang knowledge management dan juga dari hasil riset dan questionnya mengenai tentang pengembangan knowledge management. Untuk latar belakang yang telah kita analisis ya, knowledge management saat ini mengalami banyak perkembangan, terutama terkait banyaknya metode juga cara terkait analisis perkembangannya tersebut di setiap sektor industri, juga dari berbagai sumber, terutama sumbernya itu dari berbagai banyak institut. Dengan cara yaitu scientometrics adalah ilmu mengenai analisis secara kritis dari berbagai banyak segmen pengetahuan diringkas lalu diklasifikasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan, serta dari berbanyaknya riset banding studi mengenai pengetahuan. Dengan menyajikan tren data yang telah komprehensif terkait kegiatan penelitian yang telah terjadi di lapangan dengan cara kuantitatif, dengan meninjau banyak literatur dari berbagai jurnal, juga analisis yang kritis dari para ahli, serta juga dari banyaknya pengetahuan yang telah diterbitkan dari berbagai ringkasan, dan juga perbandingan dari banyaknya penelitian dan juga hasil pengetahuan yang telah tercapai saat ini. Terdapat berbagai banyak kelompok pertanyaan dalam hasil riset terkait dengan berikut. Yang pertama, produktivitas pola demografi dalam produksi penelitian KMRP, yaitu kita tuh mulai meneliti terkait produktivitas pola demografi dalam produksi suatu penelitian KMRP. Jadi kita lihat pertemuan suatu kualitas individu atau manusia dari berbagai banyaknya metode secara demografis. Kedua yaitu tema dan metode tren topik yang diperiksa dan alat penelitian yang diterapkan. Kita mulai mengetahui itu dari tema yang telah kita analisis ya Bu, terkait KMRP tersebut itu sebagai pengetahuan seperti apa dan juga manfaatnya, dan juga tren topik yang saat ini itu sedang diteliti oleh banyak para ahli, serta juga banyaknya kutipan dan analisis frekuensi dari banyaknya referensi makalah. Jadi beberapa hal yang kita ambil terkait analisis dari jurnal yang telah disampaikan dan juga diberikan kepada kami, itu banyaknya kutipan-kutipan yang mengulas terkait perkembangan KMRP. Terima kasih. Berikut dari analisis latar belakang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Oktavia dengan NIM 1501190028 dari Prodi S2 Administrasi Bisnis pada kelas reguler A di mata kuliah Knowledge Management Strategy atau Manajemen Pengetahuan. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi terkait metodologi, yaitu pada bab ketiga, di mana dalam penelitian ini mengadopsi beberapa rangkaian, yaitu yang pertama, memilih batasan artikel sebagai gambaran penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana maksudnya, inklusi merupakan sebuah metode dalam pengelompokan data sebagai sampel yang mewakili atau ditujukan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian. Adapun contoh dari judul yang dilakukan pada kriteria inklusi yaitu peranan campaign marketing pada produk Scarlett terhadap keputusan pembelian mahasiswa Telkom University di marketplace Shopee. Yang termasuk kriteria inklusi yaitu meliputi mahasiswa Telkom University yang menggunakan Shopee untuk melakukan pembelian produk Scarlett, mahasiswa Telkom, pengguna Shopee, dan konsumen Scarlett. Yang kedua adalah kriteria eksklusi, yang merupakan sebuah data yang tidak memenuhi syarat penelitian dan tidak dapat menggantikan sampel utama.
Adapun contoh yang menggunakan judul yang sama seperti sebelumnya, yaitu peranan campaign marketing produk Scarlett terhadap keputusan pembelian mahasiswa Telkom University di marketplace Shopee, yaitu yang termasuk ke dalam kriteria eksklusi, yaitu penggunaan Shopee dan Scarlett namun bukan mahasiswa Telkom University, pengguna Shopee dan mahasiswa Telkom University namun bukan konsumen Scarlett, dan yang ketiga yaitu mahasiswa Telkom University dan konsumen Scarlett namun bukan pengguna Shopee. Dari yang awalnya berisi 504 artikel yang diterbitkan selama 12 tahun terakhir dari mulai tahun 2003 hingga 2015, lalu dikurasi hingga menghasilkan 314 artikel yang dipertahankan untuk dianalisis, lalu setelahnya dianalisis sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan hingga menghasilkan sejumlah 162 artikel. Adapun metodologi yang kedua yaitu kerangka penelitian disintesis berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan disintesis itu merupakan peneliti melakukan penggabungan atau integrasi terhadap dua atau lebih variabel dari penelitian sebelumnya untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang baru. Dan metodologi yang ketiga yaitu melakukan eksplorasi ke dalam berbagai atribut publikasi pada sampel yang telah dipilih oleh peneliti, di mana peneliti membedah atribut penelitian tersebut yang telah ada sebelumnya, lalu dipilih sesuai dengan kebutuhan dan yang memenuhi kriteria penelitian. Sekian pemaparan dari saya, adapun materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya Muhammad Rizaldi yang akan memaparkan hasil penemuan dari jurnal yang sudah kita review. Akan ada 10 poin yang akan kita rangkum satu persatu. Yang pertama ada tren kepengarangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 2 periode, yakni 2003 hingga 2008 serta 2009 hingga 2015. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan karya penulis tunggal dari waktu ke waktu dan munculnya pola kolaborasi para sarjana knowledge management. Yang kedua ada afiliasi penulis. Dari sampel tersebut juga didapatkan bahwa lebih dari 90% penulis memiliki latar belakang akademis dan berafiliasi dengan lembaga pendidikan maupun penelitian. Yang ketiga ada produktivitas negara dan PDB. Terdapat relatif 57 negara yang berkontribusi dalam penelitian makalah di KMRP dan mayoritas publikasi berasal dari sekitar 20% negara yang berkontribusi. Hasil temuan pun menyatakan adanya korelasi positif antara PDB dan kontribusi penelitian knowledge management di negara tersebut. Yang keempat, ada produktivitas kelembagaan. Tidak ada institusi yang mendominasi dalam publikasian, terdapat 27 organisasi akademik yang memiliki kontribusi paling tinggi. Yang kelima, ada pendata penelitian. Terdapat peningkatan ringan hingga sedang dalam studi empiris yang dipublikasikan pada periode waktu kedua, yakni 2009 hingga 2015. Alat pemodelan yang dikerangka kerja merupakan metodologi yang paling banyak digunakan oleh para peneliti KMRP. Yang keenam, ada sektor industri. Terdapat beberapa klasifikasi sektor. Yang pertama 33% studi konseptual non-industri. Lalu 67%-nya adalah sektor industri dan jasa, di mana industri multisektoral menjadi sektor yang paling banyak diteliti sebesar 14,8%, diikuti industri penelitian dan pendidikan pada 11,6%. Yang ketujuh ada tema penelitian. Dilakukan 2 pendekatan untuk mengetahui tema apa yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Pertama, mengkategorikan makalah sesuai dengan topik penelitian mereka. Kedua, analisis kata kunci kuantitatif digunakan secara paralel untuk membandingkan temuan analisis tematik. Dan tema yang paling banyak digunakan adalah tentang multisektoral. Yang kedelapan, ada keyword analysis. Analisis kata kunci yang komprehensif dari artikel menunjukkan bahwa knowledge sharing adalah kata kunci yang paling banyak digunakan dalam jurnal, bahkan melebihi kata knowledge management itu sendiri. Yang kesembilan ada teknologi knowledge management. Teknologi informasi diyakini menjadi katalis penting dalam knowledge management. Terjadi peningkatan dari periode 1 ke periode kedua dalam pembahasan teknologi ini. Hal ini menunjukkan adanya gerakan positif dalam pengintegrasian teknologi informasi dengan knowledge management. Internet pun merupakan topik yang paling tinggi dalam penerbitan knowledge management. Dan yang ke-10 ada analis kutipan. Artikel yang paling banyak dikutip ditulis oleh Ikojiro Nokaka
tahun 1994 yang menjelaskan mengenai penciptaan pengetahuan, dan artikel tersebut sudah dikutip sebanyak 21.360 kali. Tadi itu adalah pemaparan dari hasil penemuan dari jurnal yang sudah kita review. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariska Safanabila. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai implication dan conclusion pada case study minggu kedua. Di mana pada implication didapatkan beberapa poin. Yang pertama, knowledge management menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi demi keberlangsungan organisasi tersebut. Lalu organisasi bertanggung jawab untuk menciptakan nilai terkait dengan mengidentifikasi, mengelola dan memperbaharui aset pengetahuannya. Lalu terdapat analisis scientometrik, di mana analisis ini menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang pertumbuhan, struktur, keterkaitan, dan produktivitas kegiatan knowledge management. Poin selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan praktisi dalam penelitian knowledge management untuk mendukung solusi permasalahan knowledge management. Lalu, teknologi menjadi solusi terdepan yang digunakan untuk mendukung proses knowledge management. Kemudian pekerjaan knowledge management berfokus pada peran transfer knowledge antar individu maupun organisasi untuk mendorong penciptaan nilai dan pengetahuan pada sebuah organisasi. Lalu penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat korelasi antar kegiatan penelitian knowledge management dengan kemakmuran ekonomi di beberapa wilayah seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan juga Australia. Kemudian pada bagian conclusion, kelompok kami menyimpulkan terdapat 2 poin. Yang pertama, knowledge management merupakan aset bagi sebuah organisasi yang sangat penting karena dapat berdampak positif dan juga dapat meningkatkan penciptaan nilai bisnis. Lalu kesimpulan yang kedua, penelitian ini membuktikan bahwa dalam perkembangan knowledge management mempunyai 2 tantangan. Yang pertama, kebutuhan untuk mengidentifikasi tren yang akan terjadi di masa depan, utamanya dalam pengembangan penelitian